Film Tutuge, genre misteri berlatar budaya dan alam Bali. When I follow my heart, I wake up in Bali. Selama ini Bali telah dikenal dengan beragam keindahan alamnya yang begitu mempesona dan eksotis. Di Pulau Dewata ini juga tersimpan kearifan lokal melalui budayanya yang sudah dikenal publik. Kekuatan pesona alam dan kearifan budaya Bali inilah yang kemudian menjadi kekuatan sekaligus cerita dari film Tutuge. Film ini menjadi debut karya sutradara Firlan Wanalanggong. Bergenre drama psikologi, film Tutuge ini siap memberikan tontonan menghibur para penikmat film nasional. Film ini secara khusus mengangkat cerita dari salah satu kearifan lokal yang ada di Bali. Film ini menjadi medium untuk menyampaikan banyak pesan moral, mulai dari pengampunan, penemuan jati diri, dan penebusan perilaku yang kita kemas dengan keindahan budaya Bali. Tutur Firlan pada acara gala premier filmnya di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Selasa 12 April. Dalam film ini, Firlan memilih Rania Putrisari sebagai pemeran utama yang memerankan tokoh Amira Janus. Rania sebelumnya sudah pernah membintangi Surat Cinta untuk Kartini, Anak Garuda, Bumi Itu Bulat, dan Namamu Kata Pertamaku. Pemeran lainnya dalam film Tutuge ada juga Imelda Terin, Rizky Hanggono, dan Ismi Melinda. Selain sinias nasional, film ini juga mengajak para pemeran dari Bali, yaitu Langlang Buana, Komang Swendra, Nina Tutaci, dan Made Devi Ranita Ningtara. Pemeran utamanya yaitu ada Amira Janus yang diperankan oleh Rania Putrisari. Oke, berdiri. Oh, nama perannya Amira. Amira. Seorang novelis. Novelis. Dan berikutnya adalah yang tidak asing lagi bagi kita semua, yang senior. Inilah dia, Imelda Terin. Karakternya namanya siapa di film? Oh, karakternya adalah sebagai Laras. Lara. Dia punya orang Bali. Yes. Boleh say hello to our friends of media. Boleh siapa aja pakai dalam bahasa Bali bisa? Enggak. Oh. Dia pernah memerankan sebagai wanita Bali. Oh, wanita Bali. Oke, iya. Boleh silakan duduk. Saya kasih kesempatan teman-teman untuk foto ya. Setiap dipanggil artisnya. Dan berikutnya yang biasa main film action, di sini kita tampilkan dengan yang berbeda, yaitu Ismi Melinda sebagai Sasmita. Biasa action. Biasa action dia. Ada sedikit kuda-kuda yang mau ditunjukkan enggak? Soalnya di sini nggak ada. Oh, tarian Bali katanya Mas Riko, tarian Bali boleh ada? Bisa tarian Bali? Di Tutuge aja. Ah iya, benar. Oke. Istri sampai. Berikutnya ya ini juga orang senior juga yang telah melalang buana sekitar tahun-tahun yang lalu. 50 tahun. Ini dia Rizky Hanggono sebagai Cokro. Dia suaminya dari Lara. Lara yang diperankan oleh Saya berperan sebagai Firlan. beda lagi. Oke. Oke, berikutnya saya perkenalkan pendatang baru yang kemarin-kemarin dapat nominasi sebagai pendatang baru, yaitu Biminan sebagai Tinggi, dia adiknya Cokro. Dan berikutnya saya selain membawa dari pemain nasional, saya juga membawa dari Bali. Banyak sih sebenarnya, ada Langlang, ada Pak Ketut, dan yang kebetulan salah satunya dari sini sebagai hantu laut yaitu Devi. Iya. Oke, asli dari Bali. Bali asli. Oke. Berarti ini salah case-nya, assignment-nya salah. Ngomong bahasa Bali untuk selamat datang, selamat bertemu, atau apapun. Greeting. Om Swastiastu. Itu aja. Oh iya ya, oke. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Aku memang sakit, tapi aku gak gila. Tommy Indratama, eksekutif produser dari Sinergi, mengatakan film berdurasi 2 jam 20 menit ini memilih Bali sebagai lokasi syuting. Proses pengambilan gambar dari film ini, kata dia, dilakukan sebelum badai pandemi COVID-19 datang di Indonesia. Selamat malam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah meluangkan waktu berbuka di sini dan sambil kita menyaksikan
first screening dari film Tutugi. Film Tutugi ini kita buat adalah pada awal tahun 2020, ya Pak Ilani, 2020 awal pandemi, sebelum kita masuk PPKM dan segala macam, ya. Lalu dimulai syuting, editing, dan tibalah pandemi. Jadi itu membuat kita hold, tapi tidak hold semua. Dengan kekuatan budaya Indonesia, khususnya Bali, ya, dan dengan pengemasan yang eksentrik dan tentu berbeda, juga dengan alur cerita yang tidak hanya horor, tetapi horor itu dikemas dengan budaya, dengan psikologi, thriller, itu juga membuat satu hal yang menarik. Dan juga pesan moral daripada film tersebut yang bisa kita lihat, dan kita dapat menyaksikan 2 jam lebih, ya. Selama yang kita dapat dengan kawan-kawan adalah cukup menegangkan dan cukup menarik, ya, untuk ditonton, karena tidak melulu dengan horor dan segala macam. Oleh beberapa seperti itu, pada saat pandemi, ada festival-festival di luar negeri yang kita ikuti. Tommy juga optimis film yang mengusung kisah horor ini bakal mendapatkan hati di pemikat film tanah air. Optimisme itu menguat setelah film ini mendapatkan deretan penghargaan dari pentas film internasional. Di antaranya menyabet penghargaan film horor terbaik serta sinematografi terbaik dari Asian Film Awards Academy atau AFA Academy 2021. Penghargaan lainnya didapat juga dari Hollywood International Golden Age sebagai Best International Feature Film serta film horor terbaik dari Andromeda Film Festival ke-7. Selain itu, Tutuge juga terpilih sebagai finalis Golden Harvest Film Festival di Tokyo, Jepang pada 2021. Asik ya, ternyata ensemble pemainnya keren-keren. Oke. Emang saya lihat dari kerennya doang sih. Keren juga aktingnya pastinya. Dibilang keren saya insecure. Kang Firlan bukan hanya sebagai sutradara karena dia juga adalah pemilik ide cerita sekaligus mengeksekusi menjadi skenario. Cerita dong gimana sih sampai kepikiran bikin film drama misteri, ada bumbu horor, terus dengan latar Bali ya, kearifan lokal Bali. Tutuge itu artinya apa? Secara elemental mungkin saya tanya dulu, dan bagaimana proses kreativitasnya sehingga film ini dieksekusi dan akan tersaji mulai Kamis besok ya, 14 April. Panjang sampai. Yes. Satu-satu. Oke. Ide cerita dulu. Ide cerita. Tutuge itu mengenai sebuah misteri yang bisa diselesaikan apabila kita mengerti dan memahami tradisi budaya dari Bali. Terus Tutuge itu juga saya memikirnya sebagai penyampaian moral yang dikemas melalui keindahan alam, tradisi budaya dari Bali itu. Dan konsep ini sebenarnya seperti halnya saya membuat desain sosok tokoh yang bernama Amira Janus. Nanti sih bayangan saya ini menjadi universe universe ya. Oke. Metaverse berarti ada lagi ya. Universe. Dan film satu ini Tutuge gitu. Konsep kenapa di Bali sebenarnya kan tujuan dari konsep film Amira Janus selalu memecahkan masalah dari tradisi dari budaya seluruh Indonesia. Kita diawali dengan Bali dulu. Nanti ada Toraja dan segala macam. Artinya benang merah film ini yang nanti akan ada kedua, ketiga. Iya. Kalau tadi Kang Firlan bilang universe dari sosok si Amira penulis ini. Iya. Oke, yang diperankan oleh Rania. Oke. Tutuge itu sendiri artinya apa? Tutuge itu artinya adalah diikuti. Oh, ditempeli. Iya, tapi diikuti. Dan itu sebenarnya bahasa Bali yang nggak semua orang tahu ya mungkin ya. Itu dari leluhur-leluhur yang mengerti gitu. Artinya bahasa yang sudah dikenal jadi sebuah diksi dari zaman nenek moyang. Iya. Oke. Kamu generasi milenial? Masih dulu, jadi tiap pagi bangun. Udah lihat yang aneh-aneh juga. Di sana udah lihat yang aneh-aneh ya? Iya, ngerasain aja. Iya. Kayak udah masuk banget ya ke peran. Oke, itu tadi kata Rania. Gimana kalau kata email? Gimana sih pengalamannya berakting sebagai Laras yang juga menjadi
pangkal dari drama ya, karena di sini ada drama keluarganya juga, ada sosok istri, kamu sosok istri, ada suaminya, di keluarganya juga dan lain sebagainya. Seperti apa? Pertama saya senang sekali bisa terlibat di film ini. Terima kasih Mas Firman udah kasih kesempatan aku untuk terlibat di Kutege, produser Mas Tony. Sebuah ensemble yang langsung enak banget ya. Terus kalau ngomongin peran, aku di sini berperan sebagai Laras. Mungkin genre filmnya bisa dibilang horor misteri. Tapi di dalam cerita ini mengangkat konflik-konflik keluarga juga. Menurut aku filmnya tentang perempuan sih. Aku belajar banyak dari budaya Bali, perempuan itu sangat kuat sekali. Dan kita juga menghargai sesama makhluk, kita hidup berdampingan. Dan sama perempuan seyogyanya memang harus saling support dan membantu. Dan Laras bertemu dengan seorang Amira yang some stranger gitu. Ternyata kedatangannya Amira ini memberikan memecahkan persoalan yang mendalam. Laras ini memiliki penderitaannya akan nanti terkuak di film ini, satu demi satu masalahnya akan terbuka. Dan film ini overall mungkin bisa memberikan menyampaikan sebuah pesan moral, sebuah pengampuan, penebusan perilaku, karena aku belajar bahwa sebenarnya kepercayaan umat Bali juga nggak beda jauh dengan agamaku, bahwa kita selalu harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama makhluk. Jadi aku menjalani dengan sukacita, mudah-mudahan penonton bisa menikmati film ini dengan balutan kearifan budaya lokal Bali. Pastinya. Ternyata kearifan kebudayaan lokal Bali itu juga ada nilai-nilai universal ya, maksudnya Ida seperti itu ya. Oke, tantangan beraktingnya menjadi Laras yang mempunyai psikologis yang seperti roller coaster mungkin ya. Seperti apa tuh, harus ada ekspresi gestur tertentu. Ya lumayan sih tantangan. Kenapa aku ambil film ini? Karena lumayan keluar dari zona nyaman aku banget sih. Aku suka film-film yang to boost I can explore my acting skill, dan Mas Firman salah satu film yang aku pengen salah satu sutradara yang aku pengen kerja sama juga sih. Banyak sih, aku di sini menderita sebuah penderitaan dan tidak diketahui apa itu. Jadi itu gestur actingnya tantangannya kayak apa tuh ya? Jadi mungkin penonton nggak akan tahu ini kenapa ini perempuan. Aku nggak bisa jelasin, takutnya spoiler, tapi ya ini lumayan salah satu film di tahun itu yang lumayan aku benar-benar fokus reading dan pendalaman karakter, butuh waktu. Selain nari Bali juga ya, selain sama Ismi, aku belajar olah tubuh, ya segala macam deh. Jadi harus menguasai tarian Bali. Jadi kamu ada nggak menguasai jadi penari Bali sih, tapi lebih ke mengekspresikan sebuah perasaan melalui tarian. Ada nanti adegan seperti itu? Akan ada. Oh, jadi berbagai adegan. Kamu kursus sendiri untuk beberapa gerakan yang harus kamu kuasai ya? Oh, menarik banget dong ya. Lumayan. Oh, sekarang diperagakan ada beberapa Di film aja. Harus nonton makanya. Harus nonton. Ini bisa buat salah satu angle ya buat teman-teman wartawan menulis. Ternyata untuk film ini belajar ilmu dasar gerakan tari. Oke, thank you Mel. Ismi jadi siapa sih di sini? Jadi siapa ya? Halo, saya Ismi Marinda. Saya di sini berperan sebagai Sasmita. Sasmita ini siapanya dalam kehidupan Laras atau Cokro? Adiknya Laras. Adiknya Laras. Oke, soal situ aja ya. Iya. Ya, kalau aku nggak boleh ya, spoiler katanya. Spoiler. Nggak boleh banget untuk dikasih tahu ya. Iya. Karena itu note dari productionnya soalnya. Iya betul harus ada catatan. Aku orang Bali. Aku orang Bali aja sih. Oh iya. Saya pegang-pegang lampu aja sih di syuting. Kamu merendah banget ya. Tapi sebenarnya peran yang dimainkan oleh Ismi ini, tadi siapa namanya? Sasmita ini adalah salah satu kunci kali ya? Enggak ya? Makanya dibukanya ntar aja ya? Iya nggak sih? Ada deh katanya. Tetep ya? Pokoknya bisa nari aja. Oh pokoknya cluenya ini peran yang bisa nari? Bisa nari, bisa nyindir. Kebetulan yang ngajarin Bang Firman. Serius? Nyindir lah balik. Nanti Ismi yang biasanya mengeluarkan jurus-jurus acting untuk fighting sekarang nari ya? Iya, nari. Dasar luasnya adalah ya.
ya. Iya, jadi tantangan tersendiri juga sih, karena belum pernah gitu. Mau diperagakan sini ada 1, 2. Jangan, nanti Bang Filan mau diperagain. Oh gimana kata sutradara Kang? 1 kali ya boleh ya? Maksudnya Bang Filan yang peragain. Oh jangan. Kang Filan nanti tariannya beda kecap. Ini sedikit dong. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Pokoknya begini-begini lah. Ah iya kayaknya matanya gitu ya. Matanya harus menari juga gitu. Keren banget nih. Saya udah di ujung lidah tapi nggak boleh. Nanti saya disemprit sama Mas Tiko dan Mas Ian. Oke, thank you Ismi. Terima kasih. Ini ada 2 generasi milenial yang salah satunya adalah putri daerah. Perkenalkan perannya dan tantangannya apa? Putri daerah dari Bali. Halo, aku Devi Nintara. Di film Putuga aku berperan sebagai hantu laut. Hah? Hantu laut. Kayak apa tuh dalam kepercayaan masyarakat Bali hantu laut? Karena di Bali itu kan banyak pantainya gitu. Dan kita hidup berdampingan juga, pasti adalah dimanapun juga Ya, pasti ada ada makhluk di luar yang nggak manusia. kasat mata. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Oh, ada tantangan apa dalam dialog kah atau dalam acting, dalam gestur apa yang menjadi acting kamu? Tantangannya sih karena di laut ya, kita syutingnya, take-nya di laut, jadi harus kuat nyelam gitu. Serius? Iya. Nggak pakai stuntman, nggak pakai kamu sendiri? Enggak. Keren banget. Iya. Kerjain ya Kang Firlan ya. Kamu serius nyelam, ada adegan menyelam di laut? Iya, serius. Tepatnya di pantai apa tuh, di perairan apa di Pulau Dewata? Pantai dingin Dingin. di Bali. Iya. Oke, Dingin Beach. Oh, oke, Dingin Beach. Itu daerahnya, kawasannya apa? Kawasan apa ya? Film Tutuge ini merupakan film genre drama misteri. Film ini mengisahkan tentang Amira Janus, seorang tokoh supranatural protagonis. Dalam kisahnya, Amira bertemu dengan Laras, seorang penari Bali yang didiagnosa dokter mengidap penyakit Alzheimer. Dari sinilah kisah itu mengalir. Film ini diproduksi oleh Sinergi dengan mengambil lokasi syuting selama 20 hari di Bali sebelum pandemi COVID-19. Film Tutuge sudah memperoleh juga sejumlah penghargaan dari pentas film internasional seperti film horor terbaik serta sinematografi terbaik dari Asian Film Awards Academy atau AFA Academy 2021, Hollywood International Golden Age sebagai Best International Feature Film serta film horor terbaik dari Andromeda Film Festival ke-7 serta finalis Golden Harvest Film Festival di Tokyo, Jepang pada 2021. Di industri hiburan tanah air, sosok Firlawana Langgong bukan nama asing. Namanya sudah dikenal luas sebagai sutradara video musik bagi sejumlah musisi ternama di negeri ini. Di antara musisi yang pernah dibuatkan video musiknya ada Glenn Fredly, Elo, Dewi Sandra, Audi, Elva Singer, Rizky Febrian, Firza, Elmen, Aliando, Liodra, dan masih banyak musisi maupun jebolan Indonesian Idol lainnya. Karya yang disajikan Firlan memiliki keunikan dalam teknik sinematografi. Ia mampu memberikan nuansa artistik yang kuat serta memberikan getaran yang tampak natural, tanpa mengindahkan sisi keindahannya. Gimana Mas Giting film ini? Anda kan udah nonton nih. Ya, kebetulan sudah nonton 1 kali. Ya, film yang bagus sekali dengan genre misteri ya, tapi tetap dikemas dengan modern. Sangat menarik dan mengangkat budaya-budaya Bali, khususnya upacara ngaben. Cocoklah untuk disaksikan ya, dan pesan moralnya juga baik sekali. Di antaranya yang cerita yang paling menarik di aspek mananya? Cerita menariknya tentu ada konflik di antara hubungan asmara antara kakak adik dengan kekasihnya, kemudian ada gimmick-gimmick di situ tentang mengangkat budayanya di Bali, ngabennya seperti apa, kemudian di lautnya juga ada sisi-sisi yang dikupas hantu dan lain-lain. Ini saya rasa cuman dibuat sama sutradara Firlan lebih modern, kekinian, sehingga hasilnya tuh bagus gitu loh, baik, dan tetap misteri modernnya dapat banget. Jadi himbauan Anda untuk penonton Indonesia apa? Saya rasa recommended ya, semuanya masyarakat, keluarga juga cocok untuk nonton ini, pasangan, saksikan film Indonesia terus, dan kita menjadi tuan rumah untuk film Indonesia. Terima kasih.